Survei 22-2020-171 dari kelas D. Dalam tugas perpetaan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu survei di bidang konstruksi, yaitu staking out atau pematokan. Stake out atau pematokan adalah pengukuran ulang lapangan di awal suatu pekerjaan untuk memastikan besar perbedaan atau perubahan antara rencana dengan keadaan di lapangan. Dengan memindahkan titik-titik rencana dari atas peta ke lapangan atau permukaan bumi dan menandainya dengan patok. Stakeout ini metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan lokasi titik koordinat di suatu lapangan. Prinsipnya berbanding terbalik dengan konsep pengambilan data dari lapangan. Jika pengambilan data lapangan dilakukan dengan mengukur titik koordinat dari lapangan, berbeda dengan stakeout adalah menempatkan kembali dari titik koordinat dari desain atau gambar rencana ke lapangan. Nah, patok itu sendiri bisa terbuat dari kayu yang dipotong memanjang dengan ukuran tertentu. Adapun tujuan dari stakeout ini yaitu untuk mengetahui besar perbedaan atau perubahan antara rencana dengan keadaan di lapangan, yaitu dengan mengukur dan memasang tanda-tanda patok yang merupakan pemindahan gambar rencana ke lapangan yang menggambarkan lokasi, arah, jarak, dan elevasi atau ketinggian bangunan. Nah, stakeout ini juga merupakan kegiatan survei detail pematokan di mana posisi X, Y, dan tinggi atau elevasi Z diukur dan ditentukan. Ada 3 proses yang dilakukan dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama ada kontrol horizontal XY pada saluran dan bangunan harus tepat pada posisi planimetrisnya. Yang kedua ada kontrol vertikal Z, saluran dan bangunan harus benar elevasinya. Yang ketiga ada kontrol pelaksanaan pekerjaan monitoring konstruksi cut and fill. Yang selanjutnya, pematokan juga dapat dibedakan berdasarkan jumlah titik-titik rencana. Yang pertama ada pematokan titik tunggal. Misalnya, titik awal suatu rencana proyek jalan raya memasang kembali titik-titik kerangka dasar yang hilang atau koordinatnya diketahui. Yang kedua ada pematokan banyak titik, misalnya titik-titik sepanjang jalur, rute atau trans, lurus maupun melengkung. Dan pematokan juga dapat dibedakan berdasarkan posisinya. Yang pertama itu ada pematokan horizontal, misalnya pematokan posisi horizontal, titik-titik rencana atau titik-titik rencana sepanjang rute. Yang kedua ada pematokan vertikal, maksudnya pematokan ketinggian titik-titik rencana, misal titik ketinggian awal dari suatu rencana dasar, saluran irigasi. Lalu di sini kita lanjut ke alat yang digunakan dalam stakeout ini. Nah, kita ambil contoh yaitu stakeout untuk titik timbunan dan galian. Biasanya menggunakan theodolite Skokia set 360X. Theodolite ini merupakan alat ukur digital yang memiliki fungsi untuk membantu mengukur kontur tanah, menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Survei dengan menggunakan theodolite digunakan bila situs yang akan dipetakan luas dan atau cukup sulit untuk diukur dengan meteran, dan terutama bila situs tersebut memiliki relief atau perbedaan ketinggian yang besar. Dengan menggunakan alat ini, keseluruhan penampakan atau gejala akan dapat dipetakan dengan cepat dan efisien.
Nah, yang kedua bisa menggunakan alat total station untuk pengukuran stakeout gedung. Mari kita simak video selanjutnya. Halo sahabat sipil, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan total station untuk pengukuran stakeout gedung. Sebelum kita masuk ke video pembelajaran, sebelumnya saya akan mengulas sedikit tentang total station. Sebenarnya apa sih total station itu? Total station adalah teodolit yang terintegrasi dengan komponen pengukur jarak elektronik yang digunakan untuk mengukur jarak dan sudut. Total station DTM 322, statif, roll meter, palu, payung, prisma, patok. Adapun langkah kerja yang dilakukan, dirikan statif dengan kaki statif, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lebar. Alas membentuk segitiga sama sisi. Statif didirikan setinggi dada dengan permukaan datar. Pasang total station di atas statif, lalu baut dikencangkan. Lakukan centering dengan mengendorkan baut, menggeser total station, kemudian mengencangkan baut lagi ketika titik sudah tepat di tengah lingkaran. Setel ketegangan total station dengan menggunakan skrup A, B, C, sampai gelembung info berada di tengah. Untuk melakukan pengukuran stakeout gedung, ada beberapa setting yang harus dilakukan. Tekan tombol power untuk menghidupkan total station. Tekan menu, pilih job. Beri nama pada job kalian. Kalian juga dapat mengubah mode huruf ini dengan mode angka dengan menekan tombol mode. Jika sudah, tekan enter. Tekan MSR 2 untuk melakukan setting. Lakukan setting job sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya, lakukan setting measurement dengan menekan dan menahan tombol MSR 1. Pada konstanta ini, isi sesuai dengan prisma yang kalian gunakan. AVE antara 1 sampai 99. Untuk rig mode, gunakan all untuk menyimpan data secara langsung, MSR only untuk mengukur tanpa menyimpan, dan confirm untuk memunculkan sebelum menyimpan data. Setelah setting alat selesai, mulai pengukuran dengan membidik titik A sesuai gambar kerja yang berfungsi sebagai garis ukur atau garis referensi. Jika sudah tepat sasaran, maka tekan Angel, lalu pilih 0 set untuk mengatur besar sudut menjadi 0 derajat. Langkah berikutnya, mulai pengukuran stakeout dengan menekan tombol SO. Pilih Continue, karena kita tidak menggunakan backside. Pilih HAHD, karena kita menggunakan data sudut dan jarak. Lalu masukkan data sudut dan jarak sesuai gambar kerja. Pada titik 1, diketahui jarak AHD 25,18 meter. DVD 0, HA sebesar 6 derajat 50 menit 24 detik. Putar total station ke arah kanan sebesar 6 derajat 50 menit 24 detik dengan jarak 25,18 meter. Tekan MSR 1. Selanjutnya akan muncul tulisan seperti pada layar ini. Semua tulisan ini harus berubah menjadi 0 untuk menemukan titik sesuai perhitungan pada gambar kerja. Tancapkan patok dengan kokoh jika ukuran jarak dan sudut sudah tepat. Perhatikan data titik 4 pada tabel. Dengan cara yang sama seperti titik nomor 1, kerjakan semua titik as gedung sesuai dengan gambar kerja dan tabel perhitungan titik as gedung. Perhatikan data titik 6 pada tabel. Masukkan data titik 6 sesuai tabel,
kemudian bidik prisma. Perhatikan data titik 8 pada tabel. Masukkan data titik 8 sesuai tabel, kemudian bidik prisma.